Haleluya. Shalom Alem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 16 Agustus 2023. Kembali saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menegur empat mata. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12 dan Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil yang kita baca dan kita renungkan hari ini, saudara, diingatkan oleh Sang Baginda junjungan kita Yesus Kristus untuk menegur saudara-saudara kita yang berbuat salah atau dosa. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Matius 18 ayat 15. Yesus bukan hanya mengingatkan kepada kita untuk menegur saudara, tapi mengajarkan etika kepada kita supaya menegur empat mata. Kenapa? Menegur empat mata merupakan sikap yang bijak agar tidak mempermalukan orang yang melakukan kesalahan itu. Nasihat Yesus ini, saudara, memberikan metode yang baik untuk memperbaiki kesalahan orang lain tanpa mempermalukannya. Menegur saudara di sini dapat berarti saudara kita sendiri, keluarga, sahabat, atau orang yang kita kasihi. Misalnya suami, istri, maupun anak kita yang telah berbuat dosa. Tunjukkanlah kesalahannya dengan diam-diam, hanya berdua saja saudara. Mengapa? Karena Yesus menghendaki agar saudara, keluarga, sahabat, atau orang yang kita kasih itu, suami, istri, maupun anak yang kita nasihati dan kita tegur, tidak dipermalukan di depan umum. Yesus menghendaki setiap dari kita pengikutnya memiliki sikap menghargai semua orang, termasuk terhadap saudara yang telah berbuat dosa, saudara. Tindakan yang menghargai orang lain ini dapat berdampak positif. Tindakan yang menasihati saudara secara diam-diam ini, saudara, dapat memulihkan, bahkan mendatangkan pertobatan. Itulah tindakan kasih yang sesungguhnya. Dan ada juga keterbukaan dari saudara-saudara kita. Mereka mau mengakui, menyesal, dan mau dipulihkan. Jika kita merasa bahwa kita sungguh perlu mengucapkan kata-kata untuk mengoreksi saudara, menasihati atau mendorong serta menyemangati seseorang yang kita kasihi, maka bawalah semuanya itu di dalam doa sebelum kita melakukan pertemuan dengan dia. Dalam doa itu kita mohon kepada Tuhan untuk membuka telinga orang itu agar dapat mendengarkan apa yang kita katakan dengan efektif. Kita juga berdoa agar rantai dosa yang membelenggu diri mereka, saudara, dapat dilepaskan dan dia dapat dibebaskan dari pengaruh-pengaruh apa saja yang berasal dari si jahat. Kita juga harus mempersembahkan mereka, saudara, kepada Allah selagi kita membayangkan bahwa dia sudah disembuhkan dan dibebaskan. Tentu, saudaraku, ada saudara-saudara kita yang tak mau ditegur. Dinasihati pula oleh Kristus Tuhan kita di dalam Injil hari ini. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Matius 18 ayat 16 sampai dengan 17.
Ingat saudara, Yesus menyampaikan kita harus menegur dengan etika yang baik. Dan apabila mereka tidak menerima teguran kita, maka kita boleh memanggil satu atau dua orang yang lain lagi untuk menjadi saksi agar dapat dia mendengarkan apa yang kita sampaikan. Janganlah kita berkeras atau membangkang atau membenarkan diri atas penolakan mereka, saudara. Kita tetap layani dengan penuh sabar, penuh kasih dan kerendahan hati demi pemulihan dan kesembuhan dari diri mereka. Jika ini sampai ditolak pun, saudara, kita butuh orang ketiga seperti yang disampaikan di dalam Injil tadi yang mungkin dapat diterima oleh mereka. Nah, bagi diri kita sendiri pun, saudara, kita harus siap untuk menerima teguran dari saudara kerabat jika didapati kita berbuat salah atau dosa. Dengan penuh kerendahan hati, saudaraku, kita mau mengakui segala perbuatan kita dan mau berkomitmen di dalam pertobatan untuk bangkit kembali. Perenungan pagi hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, untuk menegur saudara-saudara kita yang kita kasihi jika kedapatan berbuat dosa. Diingatkan pula untuk tidak menegur saudara kita ini di depan umum. Menegur di depan banyak orang dapat mendatangkan sakit hati, kekecewaan, kepahitan. Tindakan dan tutur kata yang mempermalukan dapat membuat nasihat yang diberikan tidak didengar. Sebaliknya, saudaraku, nasihat yang dilakukan diam-diam dengan bahasa yang penuh kasih dapat memulihkan dan mendatangkan sukacita. Karena itu, tegurlah dengan bijak, maka akan menghasilkan pertobatan yang baik. Mari kita dengan legowo, saudaraku, mau menerima teguran, nasihat dari saudara kita jika didapati kita berbuat dosa. Kita mau saling mengasihi dan mengampuni. Karena kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Matius 18 ayat 18 sampai dengan 19. Maka saudara yang terkasih, mintalah ampun dan ampunilah mereka. Setiap seruan dan permintaan kita pasti didengar oleh Yesus Tuhan kita, Sang Junjungan kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Kasih Bapa yang besar di dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus telah mengampuni kita, dan berkat bimbingan Roh Kudus kita dimampukan juga untuk saling mengampuni. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.